Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Saya ingin mengangkat kisah ringan tentang tulang-tulang Elisa. Ya, Elisa adalah nabi yang luar biasa, kuasa yang dia miliki, kesaktian yang luar biasa. Dia memiliki 2 kali kuasa Elia. Padahal Elia itu adalah nabi besar. Dia adalah satu-satunya atau dua orang dari sekian juta orang yang ada di Alkitab, ya, di zaman Alkitab. Dari sekian orang yang terdaftar di dalam Alkitab yang terangkat ke surga hidup-hidup dengan cara terbang ke surga dengan menggunakan kereta api. Itu Elia, itu gurunya dia, itu sudah hebat sekali. Nah, Elisa ini terkenal memiliki 2 kali kuasa Elia, ya. Jadi dia adalah termasuk orang yang sakti mandraguna, orang yang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sangat kuat spiritualnya. Nah, ya, salah satu yang terkenal dari kisahnya hidup dia itu dia sudah ke surga, ya. Tulang-tulang itu udah jadi tulang, jadi tulang di kuburan dia itu udah jadi tulang, dan ibarat gimana tulang orang yang meninggal udah berapa lama menjadi tulang itu bisa bertahun-tahun, berarti sudah bertahun-tahun ibaratnya. Lalu datanglah orang-orang membawa mayat. Nah, membawa mayat, lalu ada musuh datang karena di situ adalah zaman perang. Mereka bawa mayat, lalu karena banyak musuh, mereka takut, mereka lemparkan saja mayat itu. Daripada nanti celaka, cari selamat aja, lemparkan mayat itu. Nah, mayatnya itu dilemparkan ke salah satu guanya itu, kuburan itu, kena ke tulangnya Elisa yang juga ada di situ. Kena tulangnya mayat itu bangkit lagi. Kenapa? Karena kuasa Elia, tulangnya Elia itu. Padahal Elianya udah di surga. Elia itu konon ya, karena sudah usia yang sangat tua, dia udah ke surga gitu lah beratnya, ya. Udah ke surga, itu tinggal tulang-tulangnya itu. Kisah tulang Elisa bisa membangkitkan orang mati. Betapa hebat dan saktinya, ya, kuasa Elisa yang melekat di dalam tubuhnya, walaupun dia sudah tidak di tempat, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan kasih Tuhan, di sini kita tahu bahwa yang pertama, Elisa ini, kita bicara tentang Elisanya. Elisa itu berarti dia tidak memikirkan itu, tidak memiliki keinginan untuk membangkitkan orang mati, tidak memiliki harapan, tidak memiliki iman, tidak memiliki percaya, tidak memiliki tekad yang kuat untuk membangkitkan orang mati itu. Nggak ada, karena dia kan kondisi sudah di situ, kan, kondisi seperti itu. Apa mungkin orang mati itu memiliki keinginan, memiliki iman, memiliki tekad? Kan enggak, ya sudah di kuburan gitu kondisi. Dia sudah di kuburan, jadi dia sudah di surga gitu. Jadi dia tidak punya keinginan, tidak punya tekad, tidak punya harapan, tidak punya iman, tidak punya jiwa yang kuat untuk membangkitkan orang mati, itu nggak punya. Dia sudah dalam kondisi
di kuburan, tapi orangnya bangkit. Padahal itu bukan keinginan Elisa, sudah. Dia nggak punya, mana punya keinginan. Yang kedua adalah dari sudut pandang orang yang dibangkitkan itu. Orang yang dibangkitkan itu juga nggak punya keinginan untuk bangkit. Apa mungkin itu mayat itu punya keinginan untuk bangkit? Yang menggebu-gebu, dia sudah di kuburan. Nggak punya keinginan untuk bangkit, nggak punya tekad untuk bangkit, nggak punya harapan, nggak punya doa, nggak punya segala emosi untuk bangkit lagi, untuk hidup lagi. Itu pas dia udah di situ, itu dalam kondisi di kuburan itu nggak punya dia, karena dia sudah dalam wujud seperti itu, sudah tidak punya semuanya. Dia sudah seperti ibaratnya pohon pisang, seperti pohon gitu ya, nggak punya jiwa, sudah nggak ada iman di dalam dirinya. Yang kedua tuh nggak ada iman. Yang ketiga, tidak ada iman yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar dia. Orang-orang yang ngangkat dia itu udah nggak nganggep dia gitu ibaratnya. Waktu lihat ada musuh datang langsung itu malah dilemparkan begitu saja. Jadi dia udah nggak ada diharapkan untuk bangkit lagi oleh lingkungan, itu udah enggak. Teman-temannya, ya keluarganya itu sudah nggak punya iman untuk dia bangkit, nggak punya iman, nggak punya harapan, udah nggak punya tekad yang kuat sekali. Maksud saya yang kuat sekali. Kalau keluarga itu mungkin ya namanya keluarga itu masih mengharapkan orang yang keluarganya yang mungkin meninggal itu untuk bangkit lagi, hidup lagi. Itu kalau orang masih sayang keluarga itu, dari kecilnya itu kecil itu masih ada untuk dia bangkit. Itu keluarga, namanya keluarga, orang yang disayangi, entah itu teman siapa, itu ada kalau kecil. Tapi kalau tekad yang kuat itu nggak punya. Nah biasanya orang udah hopeless, kalau udah meninggal itu hopeless, sudah nggak punya tekad yang kuat, iman yang kuat untuk membangkitkan dia. Satu, Elisanya itu tidak punya iman untuk membangkitkan orang mati. Yang kedua, orang yang matinya tidak punya iman untuk dibangkitkan. Yang ketiga, teman-temannya, keluarganya tidak punya iman yang kuat, menggebu-gebu untuk membangkitkan dia. Ya kenapa dia bisa bangkit? Yang pertama itu tentu karena kehendak Tuhan. Yang kedua itu karena kuasa yang ada di dalam tulang-tulang Elisa itu masih ngejreng gitu, masih kencang gitu, masih kuat, masih aktif, walaupun dia orangnya udah, itu sebenarnya sisa-sisa saja, karena orangnya kan sudah di surga. Kuasa yang ada di tulang-tulang Elisa itu sisa-sisa, sisa-sisanya aja bisa membangkitkan orang. Betapa kuatnya kuasa Tuhan di dalam kehidupan Elisa ya. Jadi ini memang kisah yang jarang terjadi ya. Ya dari sekian kisah di Alkitab yang bisa membangkitkan orang mati itu hanya beberapa, dan Elisa salah satunya. Ini kisah yang jarang ya, tapi membuktikan ya, kita belajar di sini bahwa Tuhan itu berbuat sesuatu itu kadang itu tanpa keinginan kita, tanpa keinginan orang-orang, tanpa keinginan manusia. Tuhan kadang berbuat baik itu seperti itu. Ya Tuhan memberkati kita itu setiap detik, setiap waktu. Ya, bukan hanya ketika kita berdoa. Ya apakah saya mengajak orang, oh kalau gitu nggak usah berdoa, atau Tuhan sudah memberkati? Bukan. Ya. Malahan kita harus berdoa. Apa yang tidak diminta oleh orang itu, Tuhan kabulkan. Apa yang tidak diminta oleh
mayat itu untuk bangkit lagi itu Tuhan kabulkan. Memang itu peristiwa yang jarang. Cuma ini jadi pelajaran buat kita bahwa Tuhan itu memberikan apa yang kadang tidak kita pikirkan. Ya makanya ada ayat firman Tuhan yang berkata, Tuhan melakukan bagi dia yang sanggup melakukan apa yang lebih dari kita pikirkan dan doakan. Tuhan itu memberikan berkat-berkatnya, memberkati kita. Itu melampaui apa yang sanggup kita pikirkan dan doakan. Saya tidak mengajarkan untuk tidak usah berdoa, bukan. Kita tetap berdoa, kita tetap punya keinginan yang sesuai kehendak Tuhan, keinginan yang baik, keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi lebih dari itu, Tuhan itu memberkati lebih dari apa yang sanggup kita pikirkan. Emang kemampuan otak kita berapa? Manusia-manusia yang paling sombong pun, ya paling menganggap diri paling pintar pun, itu otaknya seberapa. Nah, Tuhan itu memiliki kemampuan yang melampaui otak manusia. Jadi berkatnya itu sampai tahun depan, sampai ke dunia setelah dunia ini, di alam lain itu masih ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan melampaui kita. Apa kita tahu ada berkat seperti apa berkat kita itu di alam sana, di alam selain bumi ini, di surga sana apa? Mana kita tahu? Apa bisa pikiran manusia menjangkau? Tuhan menyediakan itu kepada orang ini. Tuhan bangkitkan dia tanpa dia memiliki keinginan. Jadi yang pertama kita tetap berdoa, kita tetap berharap kepada Tuhan sebagai menjadi rutinitas pergaulan kita dengan Tuhan. Tetapi Tuhan itu menyediakan bagi kita segala berkat-berkat yang melampaui keinginan kita, melampaui iman kita. Apa yang tidak kita imani itu yang Tuhan berikan. Bahkan apa yang tidak kita harapkan, kita inginkan, itulah yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita yang menjadi anugerah di dalam kehidupan kita. Itulah hebatnya Tuhan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Ya kita hanya mengasihi Tuhan gitu. Maka Tuhan akan memberikan yang lebih hebat lagi. Ya demikian kisah ringan yang bisa saya sampaikan, jadi perenungan kita, mengingatkan kita untuk mengingat Tuhan. Tuhan memberkati. Saya berdoa. Tuhan terima kasih, Tuhan kami berdoa untuk umat-Mu supaya Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka dan Tuhan sendiri membuka hati pikiran umat-Mu Tuhan supaya mereka memahami bahwa Engkau memberkati umat-Mu melampaui apa yang sanggup kami pikirkan dan doakan Tuhan. Tentang masa depan kami yang sangat jauh, masa depan bahkan di alam yang lain, di luar dunia ini, Tuhan memberkati kami setiap detik. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan memberkati, ya, sehat selalu, bahagia selalu. Jangan lupa untuk selalu mengasihi Tuhan.